sahabat kreatif semuanya. Selamat datang kembali di channel Zahida, tempat berkumpulnya ide-ide indah yang lahir dari hati dan dituangkan melalui warna. Di sini, kita percaya bahwa setiap goresan kuas bukan hanya sekadar gambar, tapi juga ungkapan rasa, cerita, dan cinta terhadap karya seni. Hari ini, aku punya sesuatu yang spesial banget untuk kalian semua. Kita akan melukis bunga ungu yang elegan dan memikat langsung di atas permukaan tas. Yap, kamu gak salah dengar. Kali ini bukan di kanvas biasa, tapi di fashion item yang bisa kamu bawa kemana saja, tas favorit kamu. Kenapa bunga ungu? Warna ungu sering dikaitkan dengan kesan anggun, misterius, dan penuh ketenangan. Dan kalau digabungkan dengan media seperti tas berbahan kain atau kulit sintetis, hasilnya bisa jadi statement piece yang keren banget. Cocok buat kamu yang pengen tampil beda atau buat kamu yang lagi nyari ide-ide gift yang berkesan. Dalam video ini, aku akan ajak kamu mulai dari nol. Dari persiapan bahan, kuas, cat akrilik, palet warna, hingga teknik melukis di media tas yang punya tantangannya sendiri. Kita juga akan belajar cara membuat sketsa ringan, memilih tone ungu yang cocok, menambahkan daun sebagai pelengkap, dan tentu saja, detail-detail kecil yang bikin lukisan ini seolah hidup dan bertekstur. Kalau kamu pemula, jangan khawatir. Semua langkah akan aku jelaskan secara perlahan dan jelas, jadi kamu bisa ikuti meskipun ini pertama kalinya kamu melukis. Dan buat kamu yang udah sering berkarya, semoga video ini bisa jadi inspirasi baru untuk mengeksplorasi media yang berbeda. Jadi, siapkan tempat yang nyaman, alat-alat lukismu, dan tentu saja semangat berkreasimu. Karena hari ini, kita nggak cuma melukis bunga di tas, kita juga sedang menanam keindahan di kehidupan kita sendiri, lewat karya yang kita ciptakan dengan penuh cinta. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya, biar kamu nggak ketinggalan video kreatif selanjutnya dari Zahida. Yuk, langsung aja kita mulai. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling penting sebelum mulai mewarnai, yaitu membuat pola bunga pada tas. Tahap ini ibarat meletakkan fondasi sebelum membangun rumah. Pola yang rapi dan proporsional akan sangat menentukan hasil akhir dari lukisan kita, apalagi jika medianya adalah tas, yang bentuk dan teksturnya tidak selalu sama dengan kanvas biasa. Pertama-tama, aku selalu mulai dengan menyentuh permukaan tas, merasakan teksturnya, dan memperkirakan area yang paling nyaman untuk diberi lukisan. Apakah tas ini punya banyak lipatan? Apakah permukaannya halus atau agak kasar? Ini penting, karena akan menentukan jenis alat gambar yang kita gunakan, dan tentu saja, menentukan arah komposisi gambar. Setelah itu, kita pastikan dulu permukaan tas dalam keadaan bersih dan kering. Gunakan kain lembut untuk mengelap permukaan, terutama jika tas kamu berbahan kulit sintetis atau kanvas. Debu dan minyak yang menempel bisa mengganggu penyerapan cat nanti, jadi jangan dilewatkan ya bagian ini. Lalu, kita mulai proses membuat pola. Di sini, aku menggunakan pensil khusus tekstil yang bisa hilang dengan air atau cukup samar saat dilapisi cat nanti. Kalau kamu belum punya, bisa juga pakai pensil 2B dengan tekanan yang sangat ringan. Kita hanya ingin membuat garis panduan, bukan menggambar detail yang terlalu kuat. Untuk komposisi kali ini, aku pilih bunga ungu jenis lavender, iris, dan morning glory. Masing-masing punya karakter bentuk yang unik. Lavender dengan rangkaian kecil memanjang, iris dengan kelopak besar melengkung, dan morning glory dengan bentuk yang sedikit spiral. Semuanya akan berpadu untuk menciptakan komposisi yang dinamis tapi tetap anggun. Aku mulai dari satu titik fokus, biasanya di sudut bawah tas. Dari titik ini, aku biarkan bunga-bunga tumbuh, menjalar ke atas atau menyebar ke sisi lain. Ini menciptakan kesan alami, seperti bunga yang benar-benar tumbuh dan mengikuti bentuk tas. Setelah membuat batang utama, aku mulai menggambar kelopak satu persatu. Aku bayangkan seolah kelopak itu tertiup angin, jadi bentuknya nggak selalu harus simetris atau rapi. Justru, sedikit, acak, bisa membuat lukisan terlihat hidup dan tidak terlalu kaku. Aku juga menambahkan daun-daun kecil, putik, atau bahkan tunas bunga untuk mengisi ruang kosong. Unsur-unsur ini membantu menciptakan ritme visual yang menarik. Jika ada bagian yang terasa terlalu padat, aku beri ruang kosong agar lukisan bisa bernapas. Ingat, komposisi bukan soal seberapa banyak bunga yang digambar, tapi bagaimana bunga-bunga itu bercerita di atas media tas. Kita ingin setiap sudut lukisan terasa selaras, harmonis, dan menyenangkan untuk dilihat dari berbagai arah. Kalau kamu suka gaya yang lebih kontemporer, kamu bisa tambahkan elemen pendukung seperti garis emas, siluet dedaunan, atau bahkan aksen geometris tipis untuk memberi kontras. Tapi hari ini, aku fokus pada gaya natural yang lembut dan feminin,
agar warna ungu bunga benar-benar jadi sorotan utama. Setelah semua pola selesai, aku berhenti sejenak, melihat dari kejauhan. Ini penting, karena kadang kita baru bisa menilai proporsi dan keseimbangan pola saat dilihat dari jarak yang cukup. Jika ada bagian yang terasa kurang, aku tambahkan dengan hati-hati. Kalau terlalu padat, aku kurangi. Dan sekarang pola bunga kita sudah siap. Tahap berikutnya adalah yang paling ditunggu-tunggu, memberi warna, menghidupkan pola ini menjadi karya seni yang utuh dan penuh karakter. Tapi ingat, kekuatan lukisan yang bagus seringkali dimulai dari pola yang dibuat dengan penuh cinta dan ketelatenan. Yuk lanjut ke tahap pewarnaan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang paling dinantikan, mewarnai bunga di atas tas. Inilah saat dimana pola yang tadi hanya berupa garis samar, perlahan berubah menjadi sesuatu yang hidup, penuh warna, dan punya jiwa. Di tahap inilah karakter dari lukisan kita benar-benar muncul. Aku mulai dengan menyiapkan palet warna, dan tentu saja, warna utamanya adalah ungu. Tapi ungu bukan hanya satu jenis warna, ya. Dalam satu bunga saja, bisa ada gradasi dari ungu tua, ungu muda, hingga sedikit campuran merah muda atau biru, tergantung dari pencahayaan dan bentuk kelopaknya. Jadi di sini aku siapkan beberapa tone, lavender soft, ungu violet, ungu tua kehitaman, dan juga sedikit putih titanium untuk highlight, serta biru keabu-abuan untuk bayangan. Untuk kuas, aku pakai kuas kecil bulat ukuran 0 dan 1 untuk bagian detail seperti tepi kelopak dan urat bunga, serta kuas pipi kecil untuk bagian kelopak besar atau daun. Cat yang aku gunakan adalah cat akrilik khusus kain, supaya warnanya tahan lama dan tidak mudah luntur saat terkena air atau digesek. Aku mulai dari kelopak paling dasar. Oleskan warna dasar tipis-tipis dulu, jangan langsung tebal. Teknik layering sangat penting di sini, karena kain atau bahan tas tidak menyerap cat seperti kanvas. Kalau terlalu banyak cat dalam satu sapuan, nanti bisa retak atau menggumpal. Setelah lapisan dasar kering, aku mulai masuk ke teknik gradasi. Misalnya, dari bagian tengah bunga aku beri warna ungu tua, lalu perlahan aku tarik ke arah tepi dengan ungu yang lebih muda. Ini memberi efek kedalaman, seolah kelopak itu benar-benar melengkung ke arah cahaya. Di sisi-sisi tertentu, aku tambahkan sedikit putih untuk highlight. Ini seperti cahaya matahari yang jatuh lembut di ujung kelopak. Jangan takut bermain warna. Kadang aku tambahkan sedikit pink untuk memberi kesan hangat, atau sedikit biru untuk menyejukkan tampilan. Gradasi warna membuat bunga terlihat lebih alami dan jauh dari kesan datar. Kalau kamu merasa warnanya terlalu tajam atau keras, kamu bisa tap-tap perlahan dengan spons kecil atau kuas bersih yang sedikit lembab untuk melembutkan peralihan warna. Ini trik yang sering aku pakai untuk menciptakan efek kabut atau bunga yang tampak lembut seperti di foto Macro Nature. Setelah semua kelopak selesai, aku lanjut ke daun dan batang. Untuk daun, aku pakai kombinasi hijau daun, hijau zaitun, dan sentuhan kuning lemon di tepi. Aku juga tambahkan sedikit urat daun dengan garis tipis warna coklat kehijauan untuk memberi tekstur alami. Saat semua elemen utama sudah diwarnai, aku lihat keseluruhan tas dari berbagai arah, depan, samping, dan atas. Kalau ada bagian yang butuh kontras lebih tinggi, aku tambahkan bayangan lembut di sekitar bunga menggunakan campuran ungu tua dan abu-abu. Dan, pelan-pelan, bunga-bunga ini mulai terasa hidup. Bukan hanya sebagai lukisan, tapi seolah benar-benar tumbuh dari permukaan tas, membawa keindahan, keunikan, dan kehangatan yang lahir dari proses panjang penuh kesabaran dan cinta. Mewarnai bukan hanya soal mengisi ruang dengan cat. Ini adalah proses menghadirkan jiwa ke dalam karya. Dan seperti biasa, aku selalu percaya, tas ini kini bukan sekadar barang, tapi sudah menjadi karya seni yang bisa dibawa kemana saja. Dan, selesai sudah proses kreatif kita hari ini. Dari pola yang sederhana, hingga sapuan warna demi warna yang membawa kehidupan pada bunga-bunga di atas tas, semuanya adalah perjalanan yang penuh rasa. Melukis bukan hanya tentang hasil akhir. Melalui setiap goresan, kita diajak untuk bersabar, untuk memperhatikan hal-hal kecil, dan untuk benar-benar hadir di momen saat ini. Di dunia yang serba cepat, kadang meluangkan waktu untuk menciptakan sesuatu dengan tangan kita sendiri adalah bentuk healing yang paling jujur. Semoga karya hari ini bisa menjadi inspirasi buat kamu, bukan hanya untuk melukis di tas, tapi juga untuk berani mengekspresikan diri lewat media apapun yang kamu miliki. Entah itu tas, baju, jaket, sepatu, atau bahkan dinding kamarmu, semuanya bisa jadi kanvas yang indah, asal kamu mulai. Ingat, kamu gak harus jadi seniman profesional untuk berkarya. Kamu hanya butuh keberanian untuk mencoba, dan niat untuk terus belajar. Dan di channel Zahida,
Aku akan selalu berusaha menghadirkan konten-konten kreatif yang bukan cuma menghibur, tapi juga memberimu ide baru, teknik baru, dan semangat baru untuk terus berkarya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like sebagai dukungan kecil tapi berarti banget buat aku. Subscribe juga, ya, biar kamu gak ketinggalan video-video seru lainnya seputar melukis, DIY, dan kreasi handmade. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh banget kamu share ke teman-teman yang juga suka dunia seni. Kalau kamu mencoba melukis tas seperti ini juga, aku akan senang banget kalau kamu upload dan tag aku. Aku ingin lihat bagaimana versi kreasimu sendiri. Setiap tangan punya gayanya masing-masing, dan itu yang bikin dunia seni selalu hidup dan berwarna. Terima kasih sudah meluangkan waktumu untuk menemani aku berkarya hari ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dengan ide-ide baru, warna-warna baru, dan semangat yang terus menyala. Tetap semangat, tetap berkarya, dan seperti biasa, biarkan tanganmu bercerita lewat warna. Sampai jumpa.